Ngopi dulu. Alhamdulillah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Barkah Lohan, channel yang mengulas dunia ikan hias. Apa kabar guys? Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat serta lancar rezekinya. Di video kali ini Barkah Lohan akan membuat pelet untuk memaksimalkan warna ikan lohan. Jadi kebetulan di belakang saya dan di bagian kamar juga ada ikan lohan yang akan saya progres dengan menaikkan warna merahnya. Seperti apa pembuatan peletnya dan bahan-bahannya apa aja, ikutin Barkah Lohan dan jangan lupa ngopi. Alhamdulillah. Nah, ini dia guys, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama paling penting adalah pelet. Kita menggunakan pelet dari produk Saki Hikari. Saya pakai yang growth dan juga size-nya S. Kenapa harus yang growth? Karena yang akan kita merahkan adalah ikan yang size-nya masih kecil, di size 4 cm sampai 6 cm. Jadi dia butuh untuk pertumbuhan lebih cepat juga. Dan juga kenapa harus pakai yang S? Yaitu karena mulutnya masih teramat kecil. Kita pakai yang S. Dan ini 1 kilo. Nah, masih seputar peletnya. Kenapa juga pakai Saki Hikari? Karena pemain-pemain lohan banyak yang menggunakan Saki Hikari. Sedangkan Saki Hikari ini yang kita pakai adalah pakan buat ikan koi sebenarnya. Cuma karena tinggi protein, ini protein sekitar 40%-an ya. Dan yang saya alamin kalau pakai pakan Saki Hikari itu dia tidak mengotori tank. Nanti boleh kita coba di konten berikutnya, insya Allah saya akan bandingkan yang menggunakan pelet Saki Hikari atau menggunakan pelet yang lain. Bukan berarti produk yang lain jelek guys, produk yang lain juga cukup bagus seperti Okiko, seperti Hoki dan yang lain-lainnya. Itu produk cukup bagus. Cuma saya sendiri karena saya dipakai buat ngebreed dan ikannya banyak, saya pakai yang kiloan. Dan yang saya rekomendasikan kalau buat teman-teman yang breeder, gunain ini aja, Saki Hikari aja. Kalau untuk teman-teman yang penghobi yang ikannya nggak terlalu banyak, bisa gunain Okiko, bisa gunain Hoki dan lain-lainnya. Asal jangan menggunakan pelet yang murah. Pelet yang terlalu murah, mungkin pelet lele atau pelet yang lain. Kenapa? Kalau pelet yang murah itu nanti si karopilnya juga cepet jatuh, cepet tidak terlalu mengikat ya. Nah, ngomong-ngomong karopil, bahan yang kedua yang harus kita siapkan ya ini guys, karopil. Ini saya pakai yang pink. Karopil adalah aksasantin, zat yang diperlukan untuk menambah atau menaikkan bakat warna merah pada ikan lohan. Ingat guys, hanya menaikkan bakat, membantu mempercepat bakat itu naik. Yang pertama paling berpengaruh adalah genetik. Kalau ikan kita punya genetik merah, kita tambah karopil, kita tambah pelet yang mengandung karopil atau udang yang kita campur dengan karopil, insya Allah ikan kita akan lebih cepat merah. Karopil ini bisa dibeli di toko online ya. Di toko online harganya kisaran 25 ribuan nyampe 50.000 per saset ukuran 5 gram gitu. Kita akan gunain 4. Saya menggunakan 4 saset untuk 1 kilo pelet. Dan karopilnya teman-teman bisa gunain yang warna pink, juga bisa gunain yang warna merah. Sama aja, kegunaannya sama. Untuk kenapa harus pink, kenapa harus merah saya nggak begitu paham. Tapi saya udah pernah gunain yang warna merah, ternyata bisa juga dan bagus juga. Kali ini kita akan coba menggunakan yang warna pink. Ya, bahan berikutnya yang harus kita siapkan adalah air. Air ini untuk ngelarutin ya. Bisa gunain air hangat atau air biasa. Dan juga kita siapkan nih. Kita siapkan mangkok. Mangkok ini buat
ngelarutin karopilnya. Dan juga nanti ada garam, ada baskom. Baskom ini nanti kita gunain untuk ngaduk ya, untuk ngaduk gitu. Nah mungkin semua teman-teman udah tahu, udah paham, tapi ada yang mungkin kenapa harus pakai garam? Ini bahan yang jarang dipakai sama tutorial yang lain, teman-teman di hobis yang lain atau kreator yang lain mungkin nggak gunain garam. Kenapa Om Barkah pakai garam gitu? Ya ceritanya begini, dulu saya pernah bikinin tutorialnya juga tentang pelet untuk merahin ikan lohan. Biasanya kalau penjemurannya kurang atau pengeringannya kurang, gampang banget jadi berjamur. Nah, karena gampang berjamur itu, saya nyari tahu bagaimana caranya. Nyoba-nyoba, ternyata kalau dipakein garam, jamurnya nggak numbuh guys, gitu. Dan garam itu aman buat ikan. Garam itu mineral yang bagus juga buat ikan, jadi nggak ada salahnya kalau kita tambahin garam. Sebelum lanjut pengadukan, kayaknya saya butuh ngerokok dulu guys, bentaran guys. Oke, kita lanjut ke pengadukan. Berikutnya kita siapin airnya dulu guys. Airnya jangan banyak-banyak. Kita siapin pertama air pakai takaran nih, gelas air mineral. Kita pakai gelas air mineral segini aja dulu nih. Nah, air ini nanti kita campur pakai 2 saset daripada karopil. Yuk ikutin terus. Langsung guys. Nah, kita siapin 2. Langsung diaduk aja, kita masukin aja ya guys ya. Nah, nih barangnya begini nih. Kita langsung masukin ke dalam air. 1, kita aduk dulu. Tuh, langsung kita aduk sampai rata. 2 nih, satunya lagi. Kalian ini agak mengkristal dikit ya. Biasanya kalau ada satu yang powdernya apa mungkin udah terlalu lama kali, tapi bagus sih, pekat, cukup pekat. Ini diaduk sampai benar-benar rata dulu guys ya. Nah ini udah cukup rata ya, udah cukup rata. Kita langsung eksekusi, masukin ke pelet, masukin dikit demi sedikit, langsung diaduk. Nah, oke. Nah, dikit. Nah, Allah. Nih, kita langsung aduk guys. Nah, gitu ya. Kelihatan nggak? Masukin lagi. Nah, oke. Gitulah. Kita aduk aja langsung. Pokoknya taunya hasilnya aja. Ini kita aduk ya.
Nih hasilnya setelah 1 kali kita tambahin. Nanti yang 2 saset lagi kita tinggal ulangin seperti yang tadi. Ini udah jadi merah ya. Udah jadi merah, kita tinggal pekatin lagi. Kita tambahin lagi 2 saset, ulangin, masukin air dikit, masukin dikit-dikit, diaduk lagi nyampe bener-bener pekat. Oke. Ini yang kedua guys, kita mau campurin lagi. Ini udah ditaruhin 1, tinggal nambahin 1 lagi. Oke ya, ulangin seperti yang tadi. Nah, ini dia udah tercampur sempurna antara pelet sama karopilnya ya. Peletnya 1 kilo, kita tipis-tipis saja, pakai karopilnya 4, dan waktunya kita tambahin garam. Kita tambahin garam guys. Saya kasih 4 sendok aja. Dikit-dikit aja nih. Nah, kita tambahin garam dan diaduk lagi sekalian biar pelet ini nggak ada yang nyatu, nggak ada yang ngegumpal. Sekalian kita campurin garam ini. Fungsinya sekalian buat biar dia nggak gumpal. Nah, berikutnya adalah tahap pengeringan. Setelah pelet ini jadi, nih cuma kan dia masih basah, rada demek-demek dan udah nggak gumpal. Kita langsung tahap pengeringan. Kita tiriskan dulu selama 2 jam nyampe 3 jam. Setelah itu kita langsung keringkan. Pengeringannya saya tidak menganjurkan untuk dijemur di bawah terik matahari karena bisa merusak kandungan daripada pelet itu sendiri dan juga karopil itu sendiri. Alangkah baiknya pengeringannya menggunakan mesin oven, atau kalau yang tidak punya mesin oven seperti saya bisa menggunakan sangrai. Sedikit demi sedikit kita sangrai dan dengan api yang kecil sampai benar-benar kering. Setelah kering, tiriskan lagi dan kita langsung bisa gunain. Mungkin untuk tahap penyangraian kita nggak bisa share ke teman-teman karena video ini durasinya udah cukup panjang. Teman-teman semua udah tahu lah cara penyangraian. Yang penting pakai api kecil dan jangan nyampe gosong gitu. Dan habis itu bisa langsung kita gunakan. Nanti saya akan share insya Allah ke depan video berikutnya. Kita bisa share cara penggunaannya dan hasilnya seperti apa dengan ramuan ini gitu. Oh iya, satu lagi sangat penting, karopil tidak dianjurkan untuk ikan yang sedang di-breed atau ikan sedang dikawinkan karena bisa merusak daripada telur itu sendiri, menjadikan telurnya infertil. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga ada kekurangan, mohon dimaklumi. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong, salam bahagia.